Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnati wal Jama'ati karya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Halaman 37. Al-aslu ats-tsaminu, landasan yang ke-8 dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. At-tasdiqu bi karamatil awliya'i, membenarkan adanya karamah para wali Allah. Ya, wali yang disebut dengan wali ini tidak sebagaimana anggapan sebagian orang awam bahwasanya wali itu orang yang bisa hilang, orang yang bisa terbang, ya, orang yang pakai sorban, atau orang yang bisa mengubah uang menjadi daun menjadi uang, ya, sholat Jumatnya di Mekah terus, ya, padahal tinggalnya di Indonesia. Nah, ini bukan seperti itu wali. Ya, definisi wali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat Yunus ayat 62. Allah katakan di sana, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya para wali-wali Allah, mereka tidak merasakan takut dalam diri mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Kemudian dalam ayat selanjutnya dalam surat Yunus ayat 63, Allah definisikan siapa itu wali. Siapa itu wali-wali Allah. Allah katakan alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka bertakwa kepada Allah. Perhatikan dalam dua ayat ini, di ayat surat Yunus ayat 62 Allah bahas tentang wali. Surat Yunus ayat 63 Allah definisikan siapa itu wali. Wali itu semua orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang beriman itu wali. Maka insyaallah orang-orang yang beriman kepada Allah ini juga wali-wali Allah. Antum dan antuna sekalian wali-wali Allah. Namun tentunya wali-wali Allah itu bertingkat-tingkat. Sesuai dengan kadar keimanan mereka, sesuai dengan kadar ketakwaan mereka. Sebagaimana kita sudah bahas, iman itu bisa naik dan turun, yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Bisa naik karena melakukan ketaatan dan bisa turun karena melakukan maksiat. Maka semakin tinggi iman seseorang, maka semakin tinggi juga tingkat kewalian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali itu semua orang beriman, semua orang beriman itu wali Allah. Ya, tidak harus dia bisa yang aneh-aneh, ya, tidak harus bisa terbang, tidak harus bisa menghilang, tidak harus bisa mengubah daun menjadi uang, tidak harus bisa sholat Jumat, ya, menghilang, kemudian bilangnya sholat Jumatnya di Mekah. Tidak harus demikian. Kemudian kita baca lagi penjelasan dari beliau, Syekh Shalih Fauzan. Beliau mengatakan, "Wa min usuli ahli sunnati wal jama'ati at-tasdiqu bi karamatil awliya." Di antara landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu membenarkan adanya karamah para wali. Ya, wali itu tadi kita sudah bahas definisinya. Wa hiya ma qad yajrihillahu ala aidi ba'dihim min khawarikil adati. Dan karamah wali adalah apa yang Allah jadikan pada tangan-tangan mereka atau pada diri mereka atau pada diri sebagian mereka, min khawarikil adati, berupa hal-hal yang di luar kebiasaan, hal-hal yang aneh, yang ajaib, yang di luar adah, di luar kebiasaan. Ikraman lahum, sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka.
kama dalla dzalika alkitabu wasunnatu, sebagaimana adanya karamah wali ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan juga ditunjukkan oleh As-Sunnah. Waqad ankara wuqu'al karamati al-mu'tazilatu wal jahmiyatu. Dan orang-orang Mu'tazilah, ya, sekte Mu'tazilah dan juga sekte Jahmiyah telah mengingkari adanya karamah wali. Wa huwa inkarun li amrin waqi'in ma'lumin. Dan mengingkari hal tersebut berarti mengingkari perkara yang waqi', yang nyata, maklum, dan perkara yang sudah diketahui benarnya. Walakin yajibu an na'lama anna minan nasi fi waqtina man dhalla fi mawdu'il karamati. Namun perlu diketahui bahwasanya sebagian orang di zaman kita ini mereka telah tersesat dalam masalah pembahasan karamah wali. Wa ghala fiha hatta adkhala fiha. Dan mereka telah melebihi batas dalam masalah karamah wali. Sampai-sampai mereka memasukkan dalam bab karamah wali ma laysa minha minasya'wadati. Perkara-perkara yang bukan termasuk karamah wali. Berupa asya'wadah, ya, berupa perdukunan, ilmu perdukunan. Wa a'malis saharati, dan ilmu sihir. Wa syayatini, dan juga ilmu-ilmu setan. Wad dajjalin, dan ilmu-ilmu dajjal. Jadi perdukunan, sihir, ajaran setan, ajaran dajjal ini dianggap sebagai karamah wali. Wal farqu wadihun bainal karamati wasya'wadati. Dan perbedaannya itu sangat jelas antara karamah wali dan antara sya'wadah, antara ilmu perdukunan atau ilmu sihir. Ya, sya'wadah bisa artinya perdukunan, bisa artinya ilmu sihir. Dan perlu diketahui tentang definisi sihir, ya, tidak mesti sihir itu berupa seperti yang dianggap oleh sebagian orang, ya, seperti simsalabim, abrakadabra, ya, langsung muncul sesuatu, langsung jadi sesuatu, atau dengan memainkan tongkat. Ya, tidak mesti sihir dalam bentuk itu, nggak mesti. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qara'awi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Jadid fi syarhi kitab Tauhid, beliau menjelaskan ta'rifus sihri lughatan wa istilahan, penjelasan definisi sihir secara bahasa dan secara istilah. Lughatan, secara bahasa, sihir artinya ma huwa khafiyun wa lutfun sababuhu. Secara bahasa, sihir artinya perkara yang samar dan lembut sebabnya. Samar sebabnya dan lembut sebabnya. Ya, tidak diketahui sebabnya. Wastilahan, dan secara istilah syariat, as-sihru azaimu wa ruqa wa uqadun yu'athiru fil qulubi wal abdani. Sihir artinya azaim, azimat-azimat, ya, raja-raja atau mantra-mantra. Dan juga ruqa artinya mantra-mantra. Wa uqadun, dan juga buhul-buhul. Yu'athiru fil qulub wal abdan, yang bisa memberikan pengaruh pada hati dan juga pada fisik seseorang. Nah, ini sihir, berupa azaim, berupa ajian-ajian, berupa raja-raja, atau berupa ruqa, berupa mantra-mantra, atau berupa uqad, berupa buhul-buhul yang diikat seperti tali atau seperti kain, yang bisa memberikan pengaruh pada hati orang lain atau pada badan orang lain.
fayumridu wa yaqtulu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi biidznillah. Sehingga hal-hal tersebut bisa membuat sakit atau bisa membuat mati atau bisa memisahkan antara suami dan istrinya dengan izin Allah. Ini definisi sihir. Jadi sihir itu tidak mesti berupa abrakadabra, simsalabim atau ayunan tongkat. Itu juga termasuk sihir. Itu juga termasuk sihir. Kalau bisa memberikan pengaruh pada benda, pada badan, atau pada hati orang. Bisa membuat sakit, bisa membuat mati, bisa membuat luka, bisa mempengaruhi hati orang sehingga bisa membuat suami benci pada istrinya atau istri benci pada suaminya sehingga mereka berpisah. Ini definisi sihir. Nah, kemudian kita lanjutkan baca penjelasan beliau tentang perbedaan antara karamah wali dan sihir. Fal karamatu, maka karamah wali itu ma yajri ala aidi ibadillahi as-salihina. Karamah wali adalah yang terjadi, atau karamah wali adalah perkara-perkara ajaib, khariqul adat tadi, perkara yang ajaib yang di luar kebiasaan yang terjadi pada diri hamba-hamba Allah yang saleh. Maka karamah itu hanya terjadi pada orang-orang yang saleh. Orang yang saleh itu syaratnya dua. Dia bertauhid dan dia mengikuti sunnah. Baru disebut orang saleh. Kalau dia amalnya sesuai sunnah tapi tidak bertauhid, berbuat syirik, maka bukan orang saleh. Atau dia bertauhid kepada Allah namun amalannya tidak sesuai dengan sunnah Nabi, berbuat bid'ah, maka dia juga bukan orang saleh. Orang saleh itu orang yang bertauhid kepada Allah, tidak menyembah kepada sesembahan selain Allah, dan dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Orang saleh. Maka kalau orang yang demikian dan terjadi hal yang di luar kebiasaan pada dirinya, nah inilah karamah. Inilah karamah wali. Dan karamah yang terjadi pada diri para sahabat, pada diri para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan mereka lah orang-orang yang paling berhak disebut wali. Para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka lah wali. Jadi bukan orang-orang ahlu bid'ah, bukan orang yang berbuat kesyirikan, bukan. Wasya'wadhati, adapun wasya'wadhatu, adapun sya'wadhah, ilmu sihir atau ilmu perdukunan, ma yajri ala yadi saharati wal kafarati wal malahidati, adalah perkara ajaib, perkara yang aneh, yang di luar kebiasaan yang terjadi pada diri saharah, ahli sihir, atau kafarah, atau orang-orang kafir yang berbuat kekufuran, atau malahidah, atau orang-orang yang menyimpang. Biqasdi idlalil khalqi, dengan tujuan untuk menyesatkan orang. Tujuannya untuk menyesatkan orang. Wabtizazi amwalihim, dan untuk mendapatkan harta mereka, untuk menguras harta manusia. Nah, ini sya'wadah, ini ilmu perdukunan atau ilmu sihir. Ya, tujuannya untuk menyesatkan orang, dan terjadi pada orang-orang yang sesat, orang-orang ahlu bid'ah, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Kalau terjadinya pada diri orang saleh, nah itulah baru karamah. Kalau terjadi pada diri orang yang tidak saleh, nah itulah sya'wadah, sihir perdukunan. Kemudian beliau sebutkan lagi, wal karamatu sababuha at-ta'atu. Dan karamah itu sebabnya adalah ketaatan kepada Allah. Karena dia melakukan ketaatan kepada Allah dengan disertai tauhid dan juga mengikuti sunnah Nabi SAW, baru dia bisa Allah kasih karamah. Wa sya'wadatu sababuha al-kufru wal ma'asi. Sedangkan sya'wadah, sihir atau perdukunan, sebabnya adalah kekufuran dan maksiat. Karena dia berbuat kekufuran, berbuat maksiat, maka dia bisa melakukan aneh-aneh. Makanya kita lihat
para dukun, para tukang sihir, dia bisa melakukan hal yang ajaib-ajaib didahului dengan melakukan hal-hal yang kufur. Misalnya ayat-ayat Allah dilumuri dengan darah haid. Ya. Banyak jimat-jimat yang isinya ternyata ayat-ayat Quran dikenakan kepada darah haid atau dikenakan kepada kotoran. Ini perbuatan kekufuran. Atau seringkali kita dapati para dukun memberikan prasyarat kepada pasiennya untuk melakukan kekufuran. Ya. Untuk melakukan kebid'ahan. Nah, baru setelah dia melakukan kekufuran, melakukan kebid'ahan, baru bisa melakukan hal yang ajaib-ajaib. Ya. Bisa mendapatkan hal yang ajaib-ajaib. Ya, ini namanya bukan karomah, namun ini adalah syakwadah, perdukunan, sihir. Ini didahului dengan berbuat kekufuran atau kebid'ahan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam.